Ya, halo selamat pagi pemirsa IDX Channel langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, tidak lupa juga kami terus mengingatkan kepada Anda tetap terapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, hasil survei Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 di sepanjang kuartal 2 di tahun 2020 mencapai 82,85%. Adapun jenis usaha ataupun sektor yang paling mengalami penurunan pendapatan adalah akomodasi dan makanan minuman. Berdasarkan laporan survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan BPS dari tanggal 10 hingga 26 Juli 2020, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK dan usaha menengah dan besar atau UMB atau sekitar 82,85% perusahaan sama-sama melaporkan penurunan pendapatan. Sebaliknya, hanya sekitar 13% pada UMK dan 15% pada UMB yang menyatakan masih memiliki pendapatan tetap. Kemudian hanya 2% dari UMK dan 3% dari UMB yang menyatakan adanya kenaikan pendapatan. Adapun dari sisi sektor usahanya, akomodasi dan mamin merupakan sektor yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan hingga 92,47%. Kemudian jasa lainnya 90,9%, transportasi dan pergudangan 90,34%, sektor konstruksi 87,94%, industri pengolahan 85,98% dan perdagangan 84,6%. Hasil survei juga menyebutkan meski di tengah kondisi pandemi COVID-19, masih ada perusahaan yang tetap mempertahankan operasional usahanya, yaitu yang bergerak di sektor air dan pengolahan sampah sekitar 77,86%. Pertanian dan peternakan 76,63%, real estate 76,54%, sektor listrik dan gas 73,65%, perdagangan dan reparasi kendaraan 69,09%, pertambangan dan penggalian 66,91%, jasa keuangan 66,33% dan jasa kesehatan 64,53%. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia sebagai organisasi. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Ibu Suryani Motik. Beliau adalah Ketua Umum Bidang Sosial dan Kebencanaan Kadin Indonesia. Selamat pagi, Ibu Yani. Selamat pagi, Pras. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Itu yang mahal hari ini ya. Betul. Dan semoga juga sehat nih dengan adanya perpanjangan kembali dari kita tahu PPKM level 4 ini sampai dengan 16 Agustus mendatang. Nah, bagaimana kalau kita review sedikit dampak dari pandemi terhadap dunia usaha begitu dari Kadin sendiri sejauh ini bagaimana sih? Apakah kondisi yang sama masih berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan tekanan yang sama juga, Ibu Yani? Kalau kita lihat ya, ini di Indonesia kita mulai terdampak kan di bulan Maret ya. Bulan Maret. Kemudian kelihatan dan itu mulai terkena ya, dan efeknya itu paling buruk di Q2 di tahun 2020, pertumbuhan kita sampai -5. Betul. Kemudian membaik di akhir tahun dan di awal tahun gitu, karena memang ini kita bisa lihat di sini begitu tingkat begitu jumlah orang yang terkena COVID itu melandai merendah gitu. Kemudian ekonomi dengan sendirinya otomatis bangkit kan, itu. Nah, sekarang kita lihat di Q2 kemarin makanya pertumbuhan bagus gitu, pertumbuhan 7. Tapi itu kan dibandingkan dari -5. Tapi sekarang ini begitu kena lagi dengan masuknya Delta, varian Delta dan dampaknya luar biasa, kemudian tutup lagi. Ini udah hampir tutup 1,5 bulan. Saya kira yang sekarang ini lebih buruk dari yang sebelumnya. Itu lebih parah lagi. Yang sudah buka 25%. Lalu siapa yang mau datang? Kemudian sekarang ditambah lagi dengan persyaratan bukan hanya Anda harus menunjukkan vaksin, kartu vaksin kemana-mana. Betul. Di satu sisi saya setuju gitu, bagus-bagus saja karena dengan menunjukkan kartu vaksin berarti ini mendorong masyarakat Indonesia untuk cepat vaksin gitu. Nah, tapi itu kan tidak cukup gitu. Nah, kalau dari segi dunia usaha 25%, sementara kita
biaya listriknya tetap saja kan, nggak ada minimum kan, Yes. itu batas minimum tetap tidak diberlakukan. Kemudian pegawai keluar masuk kan agak susah juga gitu. Baik. Nah, sementara kalau misalnya dihitung kosnya kita 70% saja, walaupun kita sudah lakukan cost efisiensi, sementara pendapatan 25%, itu kan berat gitu. Nah, apalagi makanan, terus warteg walaupun boleh buka 20% itu kan jadi leluconan juga gitu. Oke. Nah, banyak di beberapa tempat akhirnya daripada saya kena masalah, lebih baik untuk untuk dibawa pulang aja. Boleh Anda belanja di tempat saya tapi dibawa pulang, tapi itu keterbatasan. Karena balik lagi orang makan itu terutama di restoran, termasuk di warteg, itu bukan hanya untuk makanan, ada juga untuk beli suasana. Terus ingin lepas gitu. Untuk ketemu. Nah, yang ini yang tidak didapat pada saat PPKM seperti ini. Beli makanan orang bisa bikin di rumah saja kan begitu. Nah, ini yang saya lihat kalau saya memprediksi ini akan lebih berat dibanding tahun 2020 gitu. Oke, tapi kalau bicara mengenai dari skala usahanya begitu, Anda tadi juga fokus kepada UMKM. Sejauh mana sih memang kalau bicara mengenai UMKM yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, tadi ada beberapa sektor ya, itu tadi ada akomodasi, kemudian makanan dan minuman, Bu Yani. Iya, hampir semua sektor UMKM di bidang di bidang craft, handicraft gitu ya. Terutama UMKM yang tradisional ya, makanan, minuman. Mereka nggak bisa jualan handicraft. Kemudian persewaan mulai dari sewa rumah gitu, sewa kamar, kos-kosan, kemudian hotel tingkat melati. Nah, itu juga semua kan terdampak gitu. Traveling yang biasa jual-jual tiket, jual segala macam itu kan terdampak gitu. Jadi saya lihat mayoritas di UMKM itu terdampak kecuali mereka yang masuk di startup. Atau mereka jualan bisa lewat IT. Tapi toh itu juga jumlahnya masih terbatas. Balik lagi karena orang itu belanja atau beli makanan bukan hanya untuk makanan yang enak, tapi juga beli suasana gitu loh. Pengen juga kumpul. Ini yang tidak boleh Iya, kan? betul-betul. Paling tidak ganti suasana supaya tidak terlalu stres juga mungkin di dalam rumah. Dan begitu untuk mau ganti suasana bukan hanya menjadi keinginan kalangan menengah atas di kafe. Teman-teman yang di bawah juga kepingin, bosen. Tukang ojek pengen nongkrong ngobrol sambil ngopi kan gitu. Beli suasana juga kan berarti kan nongkrong di warung gitu. Nah, ini yang tidak dimiliki jalan keluar gitu. Nah, saya kira waktu di awal di Mei dan Juni itu bagus, teman-teman pada senang tuh di awal tahun sampai kemarin tuh agak lumayan tuh sebenarnya. Termasuk juga kita lihat rate okupansi di Bali, di Jogja mulai naik begitu landai. Jadi balik lagi kuncinya memang bagaimana kemampuan pemerintah dan kita bersama dengan dunia usaha mengatasi pandemi ini. Kalau ini landai, ini akan lebih cepat lagi pemulihan ekonomi. Yes, itu dia yang penting disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan begitu. Bu Yani, nanti kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya saya akan sampaikan dulu nih infografik terkait dengan bantuan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya mungkin dari usaha mikro kecil dan juga perusahaan-perusahaan besar. Dan pemirsa, kami segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini akan kami sampaikan infografik terkait dengan bantuan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dari golongan mikro dan kecil. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat apa saja yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMK. Baik, di posisi pertama dari pelaku usaha mikro dan kecil yang dibutuhkan bantuan dari pemerintah tentunya adalah bantuan modal usaha sekitar 69,02%. Ini juga survei yang sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya. Kemudian di posisi kedua keringanan tagihan listrik sekitar 41,18%. Dan selanjutnya dari relaksasi penundaan pembayaran di posisi ketiga atau sekitar 41,18%. Kemudian kemudahan dalam pengajuan pinjaman juga dibutuhkan sekitar 17,21% dan penundaan pembayaran pajak di posisi terakhir atau 15,07% dari bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Dan kita beralih ke infografik selanjutnya, ini terkait dengan bantuan yang dibutuhkan tapi dari pelaku usaha yang kelasnya menengah dan besar ini.
Kita lihat dari posisi pertama, kalau misalnya UMK tadi yang utama adalah bantuan modal usaha, sementara untuk pelaku usaha menengah dan besar yang dibutuhkan paling utama adalah justru keringanan tagihan listrik sekitar 43,53%. Disusul berikutnya relaksasi penundaan pembayaran 40,32% dan penundaan pembayaran pajak di posisi ketiga atau 39,61%. Kemudian bantuan modal usaha yang tadinya di nomor 1 untuk usaha mikro dan kecil, sementara untuk usaha menengah besar justru berada di posisi keempat atau 35,07%. Dan terakhir, kemudahan, maksud kami, kemudahan pengajuan pinjaman. Ini dia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Suryani Motik, beliau adalah Ketua Umum Bidang Sosial dan Kebencanaan Kadin Indonesia. Ya, Bu Yani. Ya. Kita akan lanjutkan kembali. Ini informasi juga menarik begitu. Dari sisi pola ataupun jenis bantuan ya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, ini berdasarkan skala usahanya pun berbeda ya. Kalau tadi Anda kan bilang fokusnya ke UMKM juga yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimana nih dengan tadi hasil survei yang sudah dilakukan oleh BPS? Yang paling utama justru dari UMK adalah bantuan modal usaha. Iya. Saya lihat dari statistik yang Anda sampaikan tadi, hasil dari BPS, make sense gitu, sangat masuk di akal. Melihat nature dari usahanya. Saya lihat gini, kalau misalnya di usaha kecil menengah ya, itu kan kebutuhan utama modal usaha. Kenapa? Karena modal usaha, karena memang nature dari usaha kecil menengah tuh hari ini jualan, uangnya dipakai untuk besok gitu. Minimal siklus dari cash flow-nya itu ada yang jarang, yang tahunan. Mereka berpikir ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Paling top mungkin 3 bulan. Nah, kalau PPKM ini misalnya kayak sekarang ini hampir 2 bulan, mereka yang harian habis sudah kan. Hari ini jualan, uangnya kumpul buat besok lagi, besok mau beli lagi nggak bisa, udah kepake buat makan harian. Kan begitu. Nah, kemudian yang kedua keringanan tagihan. Nah, balik lagi. Mereka, ini kan supply chains-nya nih. Mereka ngambil barang. Nah, terus kemudian ada tagihannya. Nah, mereka ada yang pakai modal, ada juga yang modalnya banyak lewat yang BPR dengan bunga tinggi. Nah, sementara mereka nggak bisa berjualan atau mereka pakai motor, tagihannya tagihan motor yang untuk motornya dipakai alat untuk jualan gitu ya. Nah, tagihannya itu mereka nggak jualan, tagihannya tetap berjalan, kan tentunya mereka minta penundaan. Jadi sangat wajar ini semua gitu. Kemudian listrik juga, karena mereka kan butuh juga, mereka dan sebelumnya kan dapat subsidi listrik. Nah, listrik tapi penggunaannya mereka kan lebih sedikit dibanding yang besar gitu. Nah, kalau dilihat yang dari yang besar listrik, kenapa? Misalnya mereka punya mall operasi dan tidak operasi itu kan tidak ada minimum charge yang mesti dibayar. Nah, sementara minimum charge-nya ini tidak terpenuhi karena adanya PPKM. Begitu juga yang di pabrik. Oleh sebab itu mereka minta supaya jangan ada minimum charge dong gitu. Jadi sesuai aja yang dipakai gitu. Jadi kalau kita pakainya misalnya cuman 1 kilobyte gitu, ya itu aja yang dibayar gitu. Jadi misalnya kapasitas terpasangnya 5 kilobyte, tapi yang dipakai 1 kilobyte itu aja dipakai. Nah, mereka kan ada persyaratan. Kalau pasang 5 kilobyte, misalnya minimum charge itu kalau ada 2 kilobyte. Nah, ini yang jadi berat. Jadi ini bisa difahami mereka yang punya mall, mereka yang punya hotel, mereka yang punya pabrik. Nah, pabriknya tidak full capacity, kapasitasnya cuma 50%, bahkan 30%. Tiba-tiba harus bayar listriknya penuh. Berat banget dong buat mereka. Kemudian relaksasi juga kan begitu. Kemarin sudah selesai. Nah, kalau dengan relaksasi mereka bisa restructuring lagi, bayar utangnya bisa dikurangi lagi. Mungkin setengahnya, mungkin 25%-nya, karena pendapatannya juga sedikit gitu. Nah, modal usaha ketika nanti ini kenapa menjadi bagian bawah, karena sekarang kan masih belum kapasitas optimal. Begitu mulai kapasitas naik lagi, di sini baru dibutuhkan. Jadi make sense lah kalau dilihat hierarkinya.
Ya, Bu Yani, tapi kalau kita lihat dari pemerintah sendiri kan juga sudah fokus terhadap UMKM juga yang menjadi penopang perekonomian Indonesia yang terbukti begitu dengan adanya beberapa kali krisis yang terjadi di Indonesia, dan ini menjadi salah satu sektor yang paling bertahan dan juga masih menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana dengan peran pemerintah kemudian jadi pelaku usaha juga yang tergabung dalam Kadin nih untuk bagaimana bisa menjaga aktivitas usaha dari teman-teman dari UMKM ini? Saya kira begini, kita tidak menafikan bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi jumlahnya sangat kecil lagi, too little too late gitu loh. Jadi ini mungkin terlalu sedikit dan lambat. Nah, PPKM-nya sudah diberlakukan 1 bulan, bantuannya baru digelontorin gitu loh. Nah, ini kan telat gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang kedua, sering kita udah bilang jangan ada bantuan-bantuan yang ini kan daya beli masyarakat juga kan yang perlu dijaga supaya UMKM bisa. Dan coba kalau kasih bantuan tunai, bukannya lagi bantuan dalam bentuknya natura atau produk gitu, kayak masih ada saya lihat tuh ada yang kasih bantuan beras, terus kasih bantuan sardencis dan bantuan juga minyak. Nah, kalau dikasih bantuan tunai, itu warung tetangga hidup gitu. Nah, orang belanja. Nah, ini multiplier efeknya tinggi gitu dan penyiapan lapangan kerja. Tapi kan tidak. Nah, jumlah bantuannya juga masih sedikit sekali, apalagi kalau kita bandingkan misalnya dengan negara tetangga gitu. Nah, ini yang saya lihat ke depan memang pemerintah mau tidak mau nggak usahlah bicara. Memang pajak kita jumlahnya masih sedikit, masih 1 digit, belum 2 digit gitu. Nah, mungkin pemerintah harus berpikir kreatif juga mencari sumber pajak, misalnya sumber pajak dari ekspor kayak dari batu bara yang bagus gitu. Sumber pajak juga misalnya dari nikel gitu. Dari itu dan itu cross subsidi dibantu ke pengusaha-pengusaha kecil dan termasuk pengusaha yang pabrikan. Karena pengusaha pabrikan mereka juga kan butuh juga untuk karena di industri inilah daya tampung tenaga kerja yang cukup banyak gitu loh yang Bu Yani, tapi kan kalau di sisi lain begitu dengan relaksasi dari sektor perpajakan saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berarti kan memang ada penerimaan negara juga yang harus berkurang begitu. Berarti memang ini ya kita harus saling memahami juga begitu. Kita di satu sisi memang lah kita sudah memberikan relaksasi dari sisi pemerintah, tapi kan kita juga harus tahu dari sisi penerimaan pemerintah ada yang berkurang dengan adanya relaksasi seperti ini, Bu Yani. Setuju. Oleh sebab itu pemerintah kan ketika mengelola uang sama aja kayak dunia usaha. Begitu pemasukannya berkurang, pajaknya berkurang, pengeluarannya juga berkurang. Mereka harus fokus, prioritas gitu. Prioritasnya kemana? Prioritas sekarang ya penanganan pandemi, karena begitu pandeminya berkurang, penanganan pandemi secara total dan terintegrasi gitu, tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau pandeminya lebih bisa di-manage dengan baik, ini kan dunia usaha akan bangkit lagi. Dan pemerintah fokus juga dananya, tidak lagi misalnya masih mikir untuk mau bikin ibu kota baru, infrastruktur yang memang belum digunakan gitu. Nah, kita juga dunia usaha begitu, saya kira sama saja gitu loh antara pemerintah dengan dunia usaha, cost efisiensi harus dilakukan juga. Nah, cost efisiensi traveling dan sebagainya itu bisa dilihat juga. Masih saya lihat mestinya sih masih bisa gitu loh. Memang akhirnya kita paham pemerintah juga, dan pemerintah nggak usah khawatir kalau masih minus lagi, defisit lagi. Memang bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga begitu gitu loh. Jadi nggak usah ketakutan image jelek enggak. Yang penting rakyatnya tidak populis selamat. Begitu ya, Bu ya. Iya, nggak usah lah. Memang kondisinya begitu gitu loh. Susah udah. Bu Yani, mohon maaf kita akan jeda dulu sebentar ini. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana dengan pelaku usaha menengah besarnya begitu. Apakah treatmentnya juga akan sama atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Suryani Motik, beliau adalah Ketua Umum Bidang Sosial dan Kebencanaan dari Kadin Indonesia. Ya, Bu Yani, kali ini kita akan bahas dari sisi bantuan yang dibutuhkan untuk pelaku usaha menengah dan besarnya. Nah, kalau kita bicara dari skala prioritas juga, Anda melihat lebih kepada fokus ke UMKM-nya dulu atau juga bisa paralel nih untuk perusahaan-perusahaan menengah besar? Karena kalau tadi data yang sudah disampaikan, kebutuhannya memang agak berbeda. Kalau misalnya di UMKM yang pertama tadi bantuan modal yang paling utama, kemudian untuk usaha menengah besarnya justru adalah keringanan tagihan listrik di posisi pertama atau sekitar 43,53%. Tanggapan Anda? Ya, saya kira kita bisa paralel dua-duanya karena kebutuhannya berbeda. Gitu. Nah, kalau yang pertama UMKM itu modal usaha. Modal usaha kan sudah digelontorkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, mungkin perlu diperpanjang lagi dan jumlahnya ditambah kalau pemerintah bisa saving di beberapa sektor yang lain yang tidak perlu. Nah, kemudian kalau yang besar listrik ini kan berarti penundaan pemasukan dari pemerintah kan, gitu. Pemerintah tidak keluar uang, hanya penundaan pemasukan saja, dan ini perlu dilakukan gitu. Kalau tidak, nanti dunia usaha juga kan tidak bisa jalan lagi. Kalau listriknya diputus sama sekali nggak jalan juga. Nah, sementara minimal bantuan listrik ini yang bisa dilakukan dihapus saja minimumnya. Jadi ada tadi minimum charge-nya gitu. Itu kalau dihapus terutama di pabrik, di mall dan di hotel, itu akan sangat membantu dunia usaha untuk bertahan. Nah, kita sama-sama sharing pain lah. Itu berbagi beban lah dalam keadaan seperti ini. Kita paham pemerintah juga punya beban, tapi dunia usaha juga punya beban karena dua-duanya sama-sama dibutuhkan oleh negara. Gitu. Untuk keberlangsungan kehidupan satu negara gitu. Nah, kemudian relaksasi juga ini kan pemerintah sudah taruh uangnya di bank. Nah, karena memang sifatnya pinjaman gitu, ini yang dibutuhkan. Relaksasi memang kemarin sudah dilakukan. Tapi kan 1 tahun, kita nggak pada saat itu juga pemerintah ada yang 6 bulan bahkan. Pada saat itu kita nggak ada yang bisa memprediksi bahwa pandemi ini akan berlangsung sampai sekarang. Dan kali ini orang bisa melihat mungkin pandemi bisa berlangsung sampai dengan 3 tahun, 5 tahun. Dan pemerintah juga sudah menempatkan uangnya di bank. Jadi saya kira kalau relaksasi banknya perlu diselamatkan, tapi nasabahnya juga perlu diselamatkan gitu. Nah, kita lihat ada beberapa bank misalnya tahun 2020 membukukan tantiem gitu yang cukup besar, keuntungan yang cukup besar. Ini kan ironis gitu. Nah, sementara dunia usahanya jarang sekali, hampir tidak ada kecuali di sektor tertentu ya. Sektor pertambangan dan balik lagi sama yang sifatnya IT. Tapi itu sedikit sekali gitu. Nah, ini yang saya kira bisa dibalancing. Pemerintah bisa ajak bicara pelaku bank, saya taruh uang Anda, uang kami di bank. Itu kita minta tolong supaya dunia usahanya ini bertahan. Dan ini juga dilakukan bukan hanya Indonesia, Amerika yang sangat bebas saja, market freedom, kali ini intervensi negara masuk. Karena tanpa intervensi itu yang namanya kapitalis dan segala macam teorinya udah nggak berlaku. Ini pada saat begini untuk bisa bertahan, negara tuh perlu intervensi, jadi perlu campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha. Nah, campur tangannya apa? Ini sesuai dengan kebutuhan. Ini hasil BPS mestinya dijadikan rujukan oleh PEN, termasuk oleh kementerian, bagaimana untuk membantu dunia usaha dan bagaimana mensikapinya. Ini bagus sekali menurut saya. Baik. Tapi kesimpulan kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, langkah-langkah pemerintah pun juga sebenarnya sudah berdasarkan dari beberapa data yang masuk begitu kan, baik dari BPS ataupun lembaga-lembaga lain ataupun dari kementerian fungsional sendiri begitu. Anda melihat apakah sudah mengarah ke sana begitu? Paling tidak memang harus ada sinergi nih antara pemerintah, dunia usaha begitu untuk bersama-sama begitu kita bisa bertahan di tengah pandemi. Ya, saya lihat memang persoalan di Republik ini koordinasi itu sesuatu yang sangat luxurious gitu loh. Mewah, barang mewah. Koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lain, juga dengan dunia usaha, ini perlu ditingkatkan. Bukan tidak ada, sudah, tapi perlu ditingkatkan lagi. Terutama dalam penanganan pandeminya, karena kunci utamanya adalah di pandeminya. Nah, baru nanti bantuan-bantuan yang lainnya. Karena banyak sekali anggaran pemerintah yang belum cair, duitnya sudah ada, tapi belum dilaksanakan. Ini yang memperlambat juga penanganan pandemi. Begitu juga di sektor lainnya.
bagaimana supaya bantuan ini dipercepat agar dunia usaha bertahan, terutama bantuan modal ya untuk yang UKM, dan bantuan relaksasi dan bantuan untuk listrik ini saya kira masih belum dijalankan, ini yang perlu kita laksanakan. Iya, ini karena Bu Yani yang merasakan langsung begitu ya, bagian daripada. Iya, teman-teman pada teriak semua gitu, kasihan juga. Ya. Berarti memang kita tunggu saja nanti action berikutnya ya dari pemerintah. Bu Yani, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat juga bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Bu Yani. Terima kasih Pras atas kesempatannya. Baik Ibu. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Suryani Moti, Ketua Umum Bidang Sosial dan Kebencanaan Kadin Indonesia. Dan di segmen berikutnya nanti kami akan hadir dengan pembahasan menarik terkait dengan sektor otomotif ya, yang melaju kencang ini pasca relaksasi PPNBM. Sesaat lagi.